Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan siang hari ini? Sudah. Oke. Sebelum dimulai, silahkan saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Kita mulai untuk KBM pada siang hari ini. Silahkan, Mas Dava, silahkan. Oke, baik, sebelum dimulai silahkan bisa dicek sebelahnya kanan kiri. Kalau sekiranya masih ada sampah, silakan untuk disimpan atau dibuang. Ya, cukup ya, selesai ya, bersih ya. Oke, barang yang dipakai, yang tidak dipakai atau yang mengganggu di meja, silakan bisa untuk disimpan di laci. Oke, sebelum kita mulai, biar suasananya kita nyaman, bersih. Cukup ya. Oke, baik. Sebelum dimulai, saya mau presensi dulu. Silakan nanti bisa acungkan tangan atau nanti bisa kasih keterangan seandainya ada yang tidak masuk gitu ya. Saya mulai dari yang pertama, Ahmad Azril Mubarak. Oke. Baik, sebelum dimulai ke materi, saya mau menanyakan sebentar. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu atau yang kita kenal dengan nama software atau aplikasi. Nah, sedikit kemarin kita bahas tentang aplikasi. Aplikasi yang sering kita pakai misalkan di HP apa, Mas? Mas Dava apa? Instagram. Ada yang Instagram? Apa? YouTube? Facebook? TikTok? Dan teman-teman. Nah, dan banyak lagi. Nah, di sini saya akan sedikit membahas terkait itu. Nah, cuman kita akan lebih menatanya lagi. Nah, yang kita kenal nanti perhatiin. Nah, ada istilah apa yang kalian dapatkan dari sini? Atau di benak kalian ini gambar apa ini? Yang pertama yang kiri. PC. Game. Apa lagi? Ada yang hobi game? Nah, bisa saya pastikan ini HP-nya tidak sembarangan ini. Yang selanjutnya, dia mengerjain apa? Pakai? Masih? Pusing dia, nge-lag gitu ya. Kemudian, kalau yang ini? Nah, semakin canggihnya sekarang game itu bisa dikemas dalam bentuk yang pocket atau kecil, yaitu dengan menggunakan HP. Nah, jadi gini, menurut kalian, apa yang membedakan antara dua komputer ini atau HP tadi ya? Dalam mesin tersebut sehingga kinerja bisa sangat berbeda. Oke, katakanlah yang hobi game tadi mana? Ini game. Kemudian yang tidak hobi game atau hanya sosial media mana? Oke, saya bahas yang ini dulu. Kira-kira RAM-nya berapa? 6+6. Oh, ada 6+6. HP atau PC? HP 6 GB. Berapa tadi? 6 GB plus 6 virtual. Berarti jumlahnya 12 GB. Ini yang sosial media. RAM-nya berapa? 6. Ada lagi? Ada yang lebih kecil dari 6? Berapa? 2 GB. Wah, 2 GB. Masih bisa dipakai. Oke. Ada yang lebih dari 6? Berapa GB? 8. 8 plus 8, 16. Ada yang lebih lagi? Lebih tinggi? Jadi, Hernando kalau mau pengen semuanya bisa berarti harus RAM 6. Virtualnya 6. Oke, sekarang gini. Di sini nanti kita akan belajar satu, bagaimana mengidentifikasi tadi. Kenapa Mas Hernando cukup pakai RAM 2 GB, cukup pakai 6 GB plus 6 virtual, kemudian 8, kemudian tambah 8 virtual. Saya tahu dia paling RAM-nya 4 GB. Mas Rafiq berapa RAM-nya? HP-nya? RAM-nya berapa? 4 GB. Nah, kalau memori itu beda-beda ya. Mas Hernando RAM-nya memorinya berapa? 32 GB. 128. Kalau HP Ustadz juga sama. HP Ustadz itu RAM-nya 8. Untuk memorinya 128. Lebih dari cukup untuk mengolah data. Saya tidak sosial media, tidak game, tetapi untuk mengolah banyak dokumen ya dibutuhkan RAM yang cukup. Nah, katakan seperti itu. Nah, sekarang gini, kita tahu istilah RAM, istilah memori, kalau merek dan sebagainya mungkin banyak ya di pasaran. Dan nanti kita akan tahu atau kita akan menjelaskan bagaimana fungsi CPU, RAM, media penyimpanan dan perangkat input maupun output. Oke, sekarang gini,
Saya itu kebutuhannya hanya dokumen. Mas Damar itu kebutuhannya dia sukanya game. Mas Dava itu dan teman-temannya sosial media. Kira-kira kebutuhan saya, Mas Damar sama Mas Dava sama nggak? Bedanya di mana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya hanya mengolah dokumen, Mas Dava hanya untuk sosial media, perlu nggak beli HP atau laptop itu yang harganya mahal-mahal gitu? Sebenarnya perlu nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi perlu nggak gitu? Saya nggak suka dengan game, tapi kenapa harus beli laptop atau HP yang speknya game gitu ya? Kemudian yang keempat, kita akan mendeskripsikan sederhana dari input hingga output suatu komputer maupun HP ya, karena ini lebih banyak di masyarakat atau kita kenal itu HP. Jadi di PC kita atau laptop kita atau bahkan di HP kita itu juga ada outputnya. Nah, nanti coba kita terjemahkan satu-satu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah menganalisis spesifikasi komputer untuk merekomendasikan perangkat mana yang nantinya akan kita berikan solusi kepada pengguna. Contoh seandainya saya itu pelanggan di sebuah toko counter misalkan. Saya bicara sama masnya atau mbaknya yang jaga, misalkan yang penjualnya, Mas, saya butuh HP atau laptop seperti ini. Saya pekerjaannya di kantor hanya untuk ngetik, kemudian ngeditnya cuma tipis-tipis gitu ya. Game saya nggak perlu. Kemudian untuk desain dan sebagainya juga nggak berat-berat. Misalkan cuma tidak menggunakan Adobe, kemudian tidak menggunakan CorelDRAW, paling cuma pakainya Canva. Kira-kira laptopnya yang cocok untuk saya apa ya gitu. Tapi beda lagi Mas Damar. Kemudian ke toko counter atau ke toko laptop membicarakan dengan salesnya, Mas, saya butuhnya yang speknya ini. Jadi sekiranya ketika saya itu mau pakai tidak ada kata lag atau trouble atau masalah gitu ya. Nah, kemudian Mas Dava seorang desainer, misalkan katakanlah seorang apa Mas Dava? Sekarang itu lagi viral-viralnya itu apa? Profesi sebagai seorang konten kreator. Jelas dia harus punya spek yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ketika ngedit video ya lancar, untuk desain dan sebagainya ya lancar, untuk render terutama itu yang harus cepat, katakan seperti itu. Nah, kemudian di sini nanti Ustadz akan membaginya atau akan Ustadz kerucutkan, yaitu bagaimana kita akan membedah jantung sebuah komputer. Apa itu jantung? Ibaratnya pusat inti, katakanlah seperti itu. Sebenarnya pusat intinya di PC, laptop atau HP itu seperti apa sih gitu ya? Ataukah casing ini mempengaruhi? Ataukah keyboard ini mempengaruhi? Apakah dengan keyboard yang cantik dan sebagainya itu bisa mempercepat kinerja kita? Nah, kita akan tahu di situ. Artinya sesuai yang kebutuhan, bahkan sesuatu yang penting-penting nanti akan kita bedah di sini. Kira-kira apa ini? Kira-kira apa? Ini saya anggap ini sebuah perangkat ya. Entah itu PC, entah itu bentuknya all-in-one, PC all-in-one dan sebagainya. Nah, ini adalah seorang apa namanya? Mekanik. Atau istilah kita misalkan dalam dunia perkomputeran lah hal seperti itu, bisa disebut dengan teknisi. Nah, komputer lah katakanlah. Dia itu sudah mengotak-atik gitu. Katakanlah ternyata ada pelanggan itu ternyata perangkatnya itu dari rusak gitu. Kemudian dia perbaiki. Nah, coba seandainya si teknisi ini atau teknisi ini dia tidak tahu perpartnya atau perbagiannya, atau ternyata dia rusak, kemudian dia harus mencari di toko, ternyata tidak ada, atau dia harus mencari yang sesuai dengan spesifikasi pelanggannya tadi. Jadi dalam sebuah sistem komputer ini di sini, gitu ya, ada yang namanya hardware dan ada yang sebuah software. Nah, jadi saya sampaikan dari sekian tadi. Nanti kita akan bahas tentang yang namanya sistem komputer. Sistem komputer jadi apa? Satu, ini hardware, software. Yang tidak kalah penting adalah yang paling bawah. Siapa? Kitanya sendiri. Kita sendiri juga mempengaruhi. Jadi kita nanti akan berkolaborasi dengan hardware, kemudian dengan software. Hardware tidak ada software, kenapa jalan? Software tanpa hardware, ya gimana jalan? Software, hardware, kemudian ada kita juga yang menjalankan, gitu ya. Nah, istilah paling gampangnya seperti ini. Jadi, ibarat kata data itu kita olah, masak, kopi. Nah,
Kemudian CPU adalah untuk memprosesnya seperti itu. Nah, ada GPU, kemudian yang itu prosesor. Nah, ada satu lagi nanti ini, istilahnya adalah yang ini. Nah, Mas Rafif, ada istilah RAM, ada istilah memori. Memori itu serasa kulkas, HDD, hard disk, yang zaman dahulu sering dipakai hard disk. Cuman sekarang itu sudah tidak menggunakan hard disk lagi. Lebih ke dalam arah mana? SSD. Yang lebih cepat, lebih kencang. Nah, RAM itu yang bawah sini, Mas. Misalkan saya membuka 10 aplikasi langsung gitu ya. Ibarat kata mejanya Mas Hernando itu cuma 2, muatnya cuma 2. 2 meja katakanlah penuh. Bahkan mau nambah 1 harus menghilangkan atau mematikan aplikasi satunya. Kecuali Mas Damar tadi, RAM-nya 6 tambah 6. Katakanlah 6 meja. Mau 10, mau 20, mau 30 muat. Tambah lagi punyanya Mas Pandu, 8 plus 8. Set sampai 16 meja, dia muat. Otomatis RAM yang sangat besar didukung juga dengan memori yang besar. Otomatis kencenglah bahasanya. Tetapi memorinya besar, lah kok penyimpanannya kecil. Otomatis aplikasi yang tersimpan juga sedikit. Maka RAM sama ini ya anggap aja harus berimbang lah, misalkan kalau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, di sini ada keyboard, ada mouse, ada scan, ada mikrofon. Nah, sebelum Ustadz lebih jauh lagi, Ustadz akan mengadakan ini sebuah tes dulu untuk menguji sampai mana, sejauh mana kalian tahu tentang komponen yang ini tadi. Ada beberapa yang sudah Ustadz jelaskan. Nah, kalian sebelum jauh akan Ustadz uji cobakan atau tes awal gitu. Nanti silakan ini untuk absen 1 sampai absen terakhir nanti bisa dibagikan. Dia minta tolong 1 sampai terakhir minta tolong sesuai dengan absennya urutnya. Saya akan menyiapkan untuk yang soalnya. Kawas. Sudah siap semuanya? Oke, silahkan dimulai. Silahkan soal yang pertama. Yang dimaksud dari hardware adalah 1 atau A perangkat tambahan, B perangkat lunak, C perangkat keras, atau D perangkat pendukung. Oke, kalau sudah akan Ustadz scan. Oke, Ustadz scan. Jangan sampai menutupi ya. Nah, lurus. Sudah? Oke. Satu, dua, tiga, saksikan. Oke, silakan semuanya diangkat saat scan. Oke, dari sini. Nah, tanggapannya akan ada di sana. Kalau yang kurang silahkan ditaruh di sini semuanya. Oke, 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 oke. Mas Gibran, Nona Gibran. Oke, Gibran di sini. Oke, pas. Jawabannya apa? Jawabannya apa? C. Oke. Soal berikutnya. Oke, jawabannya adalah ada yang salah. Oke, karena belum paham. Oke. Mas Fawas. Fawas, mana Fawas? Aplaus dia. Oke. Artinya ini masih dalam artian kita kan belum belajar secara lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau sudah lebih lanjut, nah sekarang kita lanjut ke sini lagi. Nah, yang ini tadi. Oke. Hampir sama dengan yang tadi. Nah, artinya ada seperbagiannya sendiri. Oke. Kemudian, nah, Ustadz akan membagi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya akan Ustadz acak. Nah, di sini sudah Ustadz acak. Nah, ini dia. Nih, Ustadz acak pakai
Gemini. Nah, dari kelas ini silahkan membentuk kelompok sesuai belum. Nah. Nih. Sudah Ustadz acak. Nah, ini kelompok kelas. Silahkan bisa menempatkan sesuai dengan kelompoknya. Ambil PC, laptop atau Chromebook bisa untuk satu kelompok satu. Oke, sudah? Cepat, yuk. Silakan yang bawa laptop bisa ini. Memanggil temannya. Yang bawa laptop silakan didatangi. Nah, itu dikumpulkan. Ini ya, silahkan dikerjakan. Kelompok satu. Pas ya? Sudah semuanya? Oke. Sudah? Ada kelompok satu? Ini kelompok satu? Ini kelompok dua? Kelompok tiga? Oh, kelompok tiga dan kelompok empat. Oke ya, perhatiin. Oke, sudah siap? Nah, jadi gini, di dalam LK itu atau lembar kerja siswa itu, di lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik, di situ nanti ada Ustadz sediakan yaitu microsite, silahkan bisa dibuka. Di situ sudah ada satu referensi, ada, kemudian bentuk video nanti bisa dicek juga ada, atau nanti ada satu ini, ada yang namanya ilustrasi sistem komputer yang tadi. Yang kedua ada sebuah peta konsep dari sistem komputer. Kemudian ada materi singkat. Nah, ini kalau materi singkat, karena ini saya sampaikan materi singkat, kenapa nanti bisa kalian cari atau searching atau browsing sepuasnya. Di situ ada. Kemudian LKPD itu yang di situ yang saya sudah bagikan. Kemudian ada tes pemahaman. Kemudian selanjutnya layanan. Nah, yang penting nanti kalian buka LKPD-nya, kemudian tulis di situ. Nah, sekarang di LKPD itu apa sih? Apa yang kita lakukan? Nah, macam ini. Nah, seandainya kita punya tiga kondisi. Di mana kondisi ini kita punya klien A, klien B, dan klien C. Dan kita sebagai seorang teknisi. Tahu teknisi tadi apa? Memperbaiki, mengadakan, membuat, merancang, merakit, dan sebagainya. Yang pertama, teknisi klien A. Dia seorang desainer, kayak Mas Dava tadi. Desain grafis, maaf. Yang B, sang gamer kompetitif. Anggap aja seorang gamer profesional. Yang ketiga adalah pelajar produktif. Kelompok dua. Bagaimana, sudah diputuskan kliennya yang seperti apa? Oke, gamer. Gamer. Kalau sudah menemukan klien, silahkan dibuka di sini. Nah, ini salah satu contoh. Ini sampel aja ya. Layanan situs perakit virtual, PC virtual. Nanti bisa dijadikan simulasi, misalkan, oh ternyata prosesornya kita turunkan dikit atau monitornya. Nah, silakan dibuka yang ini, klik yang ini. Ini bisa untuk mengecek spesifikasi dan sebagainya. Atau di marketplace juga boleh. Seandainya kalian tahunya marketplace, misalkan di mana gitu, silahkan bisa dibuka. Nah, kalian cari harganya. Ataukah kalian cari harga termurah? Microsite-nya yang ini. Mana microsite-nya? Oh, belum tertera. Oh, yang ini, yang pas boleh komputer saya. S.id. Oh, udah. Oh, udah. Oh, nah, benar yang itu. Oh, berarti kita misalkan pengen tahu mana kemasnya ini. Oh, ini salah. Ini diketik ulang, ini salah ketik.
s.id, coba diketik s.id. Oh maaf, ini saya tulis ulang kalau di sini tidak. Ini bukan spasi ya, tapi ini underscore. Nah ini gini. Ah gini, maaf itu karena kena garis bawah. s.id/system, nah itu bukan spasi. Sistem dulu kan. Sistem Itu bukan spasi. di alamatnya, nah di sini, di sini. Sistem. Nah yang ini. Nah ini. Nah tulis komputer 1. Pakainya shift. Kalau yang Chromebook pakainya juga sama, pakainya shift. Sudah dibuka ya? Oke, sip. Sudah alamatnya udah bener? Ya, kode semua. Oke, nah paling bawah itu coba dicek. Nah, klik. Nah, itu suatu simulasinya. Oke, 5 menit lagi. Pilih 2 tipe. 2 merek. 1 merek aja. Gini, biar kita lebih fokus, yang dipilih 1 saja. Tapi alasannya kenapa? Contoh gini, RAM saya butuh yang lebih tinggi karena nanti untuk game atau untuk apa tadi desain harus bikin pilih RAM yang agak besar. Kemudian prosesornya juga pilih 1 aja. Yang penting tahu alasannya kenapa saya pilih itu. Misalkan saya pilih yang RTX, kenapa butuh RTX yang VGA-nya gitu. Alasannya tulis. Nah, tahu. Ditulis. Nih. Mohon perhatian, jangan lupa poinnya ini. 1, kalian pilih profil klien. Yang kedua, analisis kebutuhannya apa. Konfigurasi pilihan itu maksudnya yang tadi, yang banyak tadi. Ada dari mulai prosesor, CPU, GPU dan sebagainya. Yang keempat, argumen. Argumen itu maksudnya adalah kamu saya pilihkan untuk yang RTX ini. Kenapa? Biar main gamenya lancar dan sebagainya. Cukup yang ini untuk dokumen sudah cukup lancar. Yang kelima adalah kesimpulan. Lagi PC gaming Apa? PC game berapa? Ada yang harganya 100 juta? Hampir menyentuh 100 juta. pasar. Mati los. Mungkin tingkatnya beda dengan yang sana tadi. Mungkin pemain gamernya baru tingkat pemula. Ini bisa jadi tingkat profesional. PGA-nya sudah 30 juta. Biar untuk main game terbaru lancar. Ya, alasan. Sudah ya? 5 menit lagi. Atau pindah sana. Udah berapa? 6 juta. Perhatikan speknya, perhatikan mereknya, kemudian perhatikan generasi, misalkan RAM-nya. Sukses. Itulah juta itu kok. Sudah? Oke. Cukup ya. Oke, silakan bisa kembali ke sini. Kita akan mulai dari kelompok 2, kelompoknya Mas Damar. Oke, bawa sini laptopnya, mungkin bisa ditampilkan. Nanti silakan bisa dibandingkan punya teman-teman. Yang ini. Mana yang mana? Kalau yang ini saya tidak punya. Oh, punya nih, bawa sini. Bisa. Lu. Oke, silakan sini. Tinggal 1 menit. Oke. Kocok.
Sini nggak bisa yang itu. Nggak bisa. Belum selesai. Ini nggak bisa. Apa? Silakan sini ditampilkan. Oh bisa. Oke, silakan sini. Silakan. Ilyas jelasin. Itu jelas kayak. Maju. Oh, belum. Belum tapi masih terus. Silakan bisa kita ini ya, kita bandingkan dulu. Jadi satu ternyata pilihan itu jatuh terbanyak itu di PC gamer atau seorang gamer baik kelompok 1 maupun kelompok 4. Ya, saya tadi ada yang milih yang desain grafis atau yang pelajar. Ternyata untuk kaum pelajar dan untuk desain grafis kurang diminati mungkin. Oke, silakan terakhir ya, sana ya. Oke, sekarang saya mau ambil satu pendapat dulu. Jatuh di harga berapa? Harga berapa? 20 juta untuk PC gamer. Kelompok terakhir 11 juta. 10 juta 42 juta. Oke. Harga tertinggi dengan harga terendah sana. Namanya Mas Pandu. Oke, sekarang kita bandingkan. Mas Damar sama Mas Pandu. Oke, sekarang kita bandingkan. Pertama apa? Ayo dibandingkan. Pertama apa? Yang ini. Apanya dulu? Prosesor. Mas Pandu pakai prosesor berapa? Intel. Sama-sama Intel. Oke. Kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 1. Intel. Sekarang kita cek. Sebenarnya gamer itu cocok untuk Intel atau AMD? Kenapa AMD? Oke, kelompok AMD kenapa? Hemat. Cermat. Efisien. Kenapa Intel? Nah, keren. Kenapa AMD? Intel ya? Intel. Ternyata mungkin ya nanti bisa dicari juga. Untuk game itu lebih banyak ke AMD. Clock speednya atau maksimum speednya itu ternyata lebih tinggi di AMD. Tetapi efisiensinya, daya dan sebagainya mungkin di Intel menang seperti itu. Yang kedua apa Mas Mufti? Bawahnya apa? Prosesor. Mas Pandu prosesornya apa? Di prosesor udah. Prosesornya apa? Udah. Apa lagi belum? Motherboard. Apa? Motherboard. Apa? Harga berapa? Harga? 1 juta. Harga? 1 juta. Oke, sama. Bawahnya? Ya, tak juta sekarang ini. Oke, sudah? Oke, silakan perhatikan sini. Karena kita sudah tahu ternyata untuk gamer itu segitu harganya. Kemudian untuk yang pelajar itu atau pelajar produktif atau misalkan saya di kantor dan teman-teman itu juga di kantor itu juga begitu harus mementingkan spek tinggi tadi. Nah, kemudian desain grafis. Nah, sekarang gini, saya akan cek seberapa paham kita tentang ini, tentang sistem komputer tadi. Nah, di sini akan Ustaz beri sebuah soal yang bisa kita uji. Ternyata beberapa pengetahuan atau beberapa simulasi yang kita berikan tadi atau kita rinci tadi ternyata tidak semuanya atau belum semuanya itu tercover ketika kita ingin membangun sebuah atau ingin merakit sebuah PC gitu ya. Oke, siap? Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? A. Hanya perangkat keras komputer, hanya perangkat lunak komputer, kombinasi perangkat komputer. C.
Oke?